Malam itu, hujan sudah berhenti. Namun udara di dalam rumah kontrakan kecil itu terasa lebih dingin dari biasanya. Siti duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Lampu kamar redup. Bayangan dinding terlihat panjang, seperti jarak yang tak kasat mata di antara dirinya dan pria yang kini resmi menjadi suaminya. Li Weijian berdiri di dekat jendela. Tatapannya lurus keluar, ke arah proyek jalan tol yang lampunya masih menyala terang di kejauhan. Dua dunia, dua kehidupan, yang dipaksa bersatu oleh kesalahpahaman satu malam. Aku tidak bisa menjalani ini seperti pasangan sungguhan. Suara Li Weijian akhirnya memecah sunyi. Siti mengangkat wajahnya pelan. Pria itu berbalik. Tatapannya dingin, tapi tidak lagi penuh amarah seperti dulu. Kita buat perjanjian. Siti terdiam. 1 tahun, lanjutnya tegas. Kita jalani pernikahan ini sebagai formalitas. Setelah 1 tahun, kita berpisah secara baik-baik. Aku akan menanggung semua kebutuhanmu dan ibumu. Tidak akan ada yang dirugikan. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menyentuh dada Siti. 1 tahun, hanya 1 tahun menjadi istri, lalu kembali menjadi orang asing. Kenapa 1 tahun? Tanya Siti pelan. Karena dalam 1 tahun, proyek tol ini selesai. Setelah itu, aku kembali ke Tiongkok. Hidup kita selesai sampai di sini. Tidak ada kebencian dalam suaranya. Hanya ketegasan seorang pria yang terbiasa mengatur hidup dengan logika, bukan perasaan. Siti menunduk. Ia memikirkan ibunya, warung kopi, hutang-hutang kecil yang belum lunas, tatapan sinis warga kampung yang masih membicarakan dirinya. Jika ia menolak, hidupnya akan jauh lebih berat. Jika ia menerima, ia harus siap kehilangan lagi nanti. Aku setuju, jawabnya akhirnya. Li Weijian terlihat sedikit terkejut. Ia tidak menyangka gadis desa itu akan menjawab secepat itu. Kau yakin? Siti mengangguk pelan. Aku tidak pernah menikah untuk mencari cinta. Aku hanya ingin ibuku aman. Untuk pertama kalinya, Li Weijian terdiam cukup lama. Gadis ini berbeda dari yang ia bayangkan. Malam itu, mereka menandatangani perjanjian sederhana, tanpa notaris, tanpa saksi. Hanya 2 orang yang sepakat untuk tidak saling berharap. Namun hidup jarang berjalan sesuai kontrak. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Mereka tinggal satu atap, tapi seperti 2 orang asing di ruang tunggu stasiun. Siti tetap bangun pagi, memasak sederhana, lalu pergi ke kampus. Sepulangnya, ia masih menyempatkan diri membantu ibunya di warung. Li Weijian sibuk dengan rapat proyek, investor, dan tekanan yang semakin besar akibat isu korupsi yang mulai beredar. Namun, ada satu hal kecil yang perlahan berubah. Setiap pagi, tanpa sadar, Li Weijian selalu memperhatikan meja makan. Siti selalu menyiapkan kopi hitam tanpa gula, tanpa pernah ia minta. Suatu pagi, saat Siti hendak pergi, hujan turun tiba-tiba. Ia berdiri di teras kontrakan, menunggu reda. Li Weijian keluar membawa payung. "Pakai ini," katanya singkat. Siti menggeleng. "Kamu mau ke proyek?" "Aku naik mobil." Hening sesaat. Akhirnya mereka berjalan berdua sampai ujung gang, di bawah satu payung yang sama. Bahu mereka hampir bersentuhan, tapi tetap menjaga jarak. Aneh, padahal status mereka suami istri. Di kampus, gosip belum berhenti. Nadila masih menyindir di media sosial. Clara Huang mulai terlihat sering mendampingi Li Weijian dalam rapat-rapat penting. Namun, setiap kali nama Siti disebut dengan nada merendahkan, Li Weijian selalu menatap tajam siapapun yang berani melakukannya. Tanpa sadar, ia mulai melindungi bukan karena tanggung jawab, tapi karena tak ingin melihat gadis itu terluka. Sementara itu, Siti tetap sederhana. Ia tidak pernah meminta kartu kredit tambahan, tidak pernah meminta tas mahal, bahkan ia tetap memakai sepatu lamanya yang sedikit pudar. Suatu malam, Li Weijian pulang lebih cepat. Rumah kosong. Ia mendengar suara motor lewat di luar. Ia berjalan ke arah warung kopi. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Siti tertawa.
Bukan tertawa karena terpaksa. Bukan senyum sopan yang sering ia tunjukkan padanya. Tapi tawa lepas saat ia membantu seorang anak kecil yang kehujanan. Lampu warung redup, atap seng bocor sedikit di sudutnya. Meja kayu sudah mulai retak. Tempat itu terlalu sederhana. Dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya, Li Weijian merasa bersalah. Ia bisa membangun jalan tol miliaran rupiah. Tapi warung kecil milik istrinya sendiri bahkan belum pernah ia sentuh. Malam itu, tanpa memberitahu Siti, ia menghubungi mandor proyek yang ia percaya. Atap warung di ujung jalan proyek, perbaiki, ganti kayunya. Jangan sebut namaku. Baik, Pak. Beberapa hari kemudian, Siti datang ke warung seperti biasa. Ia tertegun. Atapnya sudah tidak bocor. Meja kayu diganti yang baru. Lampu diganti lebih terang. Bahkan papan nama warung dicat ulang. Ia menoleh ke ibunya. Bu, ini siapa yang? Ibunya menggeleng bingung. Siti berdiri mematung. Di kejauhan, ia melihat mobil hitam terparkir sesaat, lalu pergi perlahan. Ia tahu mobil itu. Malamnya, di rumah kontrakan, suasana hening seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Siti berdiri di depan Li Weijian. Terima kasih, ucapnya pelan. Li Weijian pura-pura tidak mengerti. Untuk apa? Siti menatapnya. Untuk tidak pernah benar-benar bersikap dingin. Pria itu terdiam. Ia ingin berkata bahwa itu hanya tanggung jawab, bahwa itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak yakin lagi pada kalimatnya sendiri. Kontrak 1 tahun. Masih terlalu panjang. Tapi perasaannya mulai bergerak lebih cepat dari waktu. Malam itu, saat lampu kamar dimatikan, mereka kembali tidur saling membelakangi. Namun jaraknya tidak sejauh sebelumnya. Dan di dalam hati Li Weijian, sebuah pertanyaan mulai tumbuh pelan. Jika ini hanya kontrak tanpa perasaan, jadi kenapa ia mulai takut kehilangan gadis itu sebelum 1 tahun berakhir?